Kurang ajar Desi. Pokoknya gue harus bikin perhitungan sama dia. Harus. Karena dia yang udah bikin adik gue kayak gini. Jangan tipu gue. Gue udah tahu semuanya. Gak usah pura-pura gak tahu lu. Ngaku sekarang juga. Gue gak peduli. Mampus lo. Mampus lo. Jangan tipu gue. Gue udah tahu semuanya. Apa maksud lu? Gak usah pura-pura gak tahu lu. Ngaku sekarang juga. Oke. Gue ngaku. Tapi saat itu gue terpaksa. Karena saat itu tuh gue gak peduli. Des, lu beneran udah nyuruh Dinda datang ke sini? Iya Bim, bener kok. Seharusnya dia udah datang dari tadi. Ya udahlah, biarin aja. Namanya juga masih berduka. Kuburan adiknya juga belum kering. Dia juga masih butuh waktu kali. Itu Dinda. Iya, Dinda, sini. Din, gimana? Apa lu udah baikan? Ya, lumayan lah Des. Cuma gue masih belum terima adik gue meninggal kayak wajar kayak gitu. Ya Din, gua tahu banget perasaan lu. Lu pasti marah banget. Dan lu pasti pengen balas dendam sama orang yang bikin adik lu meninggal. Iya Din, gue juga ngerti apa yang lo rasain. Karena gue juga temenan sama dia lu juga gak sebentar. Cuma, apa gak sebaiknya lu ikhlasin aja? Kasian ada lu gak tenang di sana. Karena lu masih punya dendam atas meninggalnya dia. Ya nggak mungkin lah Des, lu bayangin coba. Adik lu meninggal nggak wajar dan lu nggak tahu pelakunya siapa. Ya pasti lu akan cari tahu orangnya dan lu menghukum dia setimpal sama perbuatannya. Iya Put, gue paham. Gue cuma mikir adanya Dinda doang. Kasian dia, udah meninggal tapi jadi arwah penasaran karena keluarganya punya dendam sama orang gara-gara dia. Udah. Ngapa lu berdua malah ribut sih? Kan kita di sini buat nemenin Dinda supaya dia gak sedih terus. Kalau gini malah bikin dia pusing gara-gara kalian ribut. Udah Bim. Gak apa-apa. Makasih ya semua. Karena kalian udah perhatian sama gue. Cuma bener kata Putra, gue akan tetap nuntut keadilan untuk adik gue. Bagaimanapun caranya. Oke deh Din, kita cuma bisa doain lu. Pokoknya yang terbaik deh ya buat lu. Dah ya, kita ganti topik biar relax lagi. Din, lu pesen deh. Yuk, mau makan apa? Nanti biar Desi yang bayar. Salah, kok gue? Udahlah, gak apa-apa. Sesekali. Ya kan? Iya deh, iya. Yay, oke deh, thank you guys. Gimana Din? Ada perkembangan? Belum yuk. Gue juga bingung harus gimana. Tahu sih. Pasti bingung banget. Apalagi polisi belum dapat titik terang apa-apa saat ini. Nah itu. Iya yuk, lu bener. Din, sebenarnya gue tahu sesuatu tentang kasus adik lu ini. Tio, lu jangan bercanda. Beneran, gue gak bercanda. Gue punya buktinya. Jadi gini,
Gue tahu siapa yang telah tega ngebuat dek lu sampai meninggal. Siapa? Kasih tahu gue sekarang. Iya. Man, lu tenangin diri lu dulu. Jadi gini, yang bikin adek lu sampai meninggal itu Desi. Desi? Gak mungkin. Dio, gak mungkin Desi. Kalau lu nggak percaya sama gue, bisa tanya deh sama Putra. Putra tuh. Put, sini Put. Lagi ngapain nih? Lah, kok Indah kelihatan shock ini? Gua apain, hah? Jadi gini, tadi itu gue udah kasih tahu siapa yang bikin adiknya Dinda tuh sampai meninggal. Serius lu? Apa nggak terlalu cepet? Put, apa benar Desi yang ngelakuin itu? Jawab, Put. Iya, Din. Ini buktinya. Ini gua dapet pas gua mergokin mereka lagi pergi berdua. Ajar, Desi. Lu lihat kan? Kemarin dia ngelarang lu buat nerusin kasus adik lu. Gua sih mikirnya dia takut. Lu bener, Put. Pokoknya gue harus bikin perhitungan sama dia. Harus. Ya, gue pikir juga gitu. Kurang ajar, Desi. Gue akan buat perhitungan ke dia. Ngapain kalian di sini? Kita mau ziarah aja, Din. Iya, Din. Kita cuma mau ziarah kubur aja. Ada lu kan temen dekat gue juga, jadi gue kan juga mau... Halah. Gak usah banyak omong deh lu. Gue udah tahu semuanya. Dan gue akan buat perhitungan. Khususnya ke lu, Des. Maksud lu apa sih, Din? Iya. Lu ngapa sih, Din? Gue gak ngerti. Halah. Gak usah belaga bego deh lu berdua. Gue udah tahu kalau meninggalnya adek gue tuh karena lu, Des. Enggak, Din. Gue gak ada hubungannya sama kematian adek lo. Udahlah, gak usah ngeles. Gue udah megang bukti. Lebih baik lu pergi sekarang dari sini. Dan ingat, gue akan bikin perhitungan ke lu, Des. Din, lu itu salah paham. Desi gak mungkin ada hubungannya sama kematian adek lu. Secara dia teman baik adek lu. Udah diem. Lebih baik kita pergi dari sini. Hai Din. Kalian. Din, gue lihat lo tadi abis berantem ya sama teman-teman almarhum adik lo. Kenapa sih Din? Ada apa? Karena dia yang udah bikin adik gue kayak gini. Emang lu tahu dari mana, Din? Gue punya bukti fotonya, Lun. Lu yakin, Din? Lo kan tahu kalau sekarang tuh udah modern. Foto sama video tuh gampang banget untuk dimanipulasi. Nah, bener banget kata Melda. Lebih baik lu bawa ke polisi supaya bisa diidentifikasi apakah fotonya itu real atau ternyata cuma bikinan orang aja. Tapi Mel, Lun, gue yakin 100% foto ini asli. Pokoknya gue bakal bikin perhitungan ke dia. Din, ayo dong, sabar dulu. Ini tuh pasti bukan yang dipengenin sama almarhum adik lo. Udah ya, sabar. Nah, iya. Kalau cara lu gini, yang ada adek lu malah sedih di sana, Din. Mel, Lun, tapi gue gak bisa diam aja kayak gini. Iya, kita tahu. Pokoknya kita tuh cuma pengen lo berpikir jernih dulu sebelum ngambil tindakan apa-apa. Pastiin bukti-buktinya udah bener semua, Din. Iya, kita tuh nggak mau lu berbuat yang aneh-aneh, apalagi ke orang yang salah. Oke, Lun, Melda, gue terima masukan kalian. Cuma gue tetap akan buat perhitungan ke siapapun dia yang membuat adik gue kayak gini.
Oke, Din. Iya. Duh, yaudah deh Din. Sorry banget, tapi gue sama Luna duluan ya. Soalnya kan tadi kita kesini juga cuma pengen mampir ke makam ade lo. Karena kita kebetulan lewat aja dari sini. Tapi Din, kalau ada apa-apa, kasih tau gue sama Luna aja ya. Oke, makasih banget Luna, Melda. Kalian udah kesini. Oke, Ya, Din. sama-sama, Din. Ya udah, kita pergi dulu ya, Din. Bye-bye. Bye, Bye. Din. Sabar-sabar ya. Oke deh. Loh, itu kan Dio sama Putra. Ngapain mereka di sini? Mana tadi? Udah pas ketemu sama si Desi. Ya shock banget lah. Gue pikir bakal habis tuh si Desi nanti. Bagus. Tapi tadi gue lihat ada temennya Dinda datang lagi setelah si Desi sama si Bima itu pergi. Iya, tapi nggak masalah. Dina nggak tahu kok kalau dia udah kita bohongin pakai fake foto ini. Bagus. Yang penting dia nggak akan curiga lah kalau sebenarnya gue dibalik kematian adiknya. Iya, tapi yuk inget ya perjanjian kita setelah gua nurutin perintah lu. Oke, tenang aja. Lu nggak usah khawatir. Soalnya Hey. kan kalau itu Dio, Putra, lagi ngapain kalian? Hey Din, di sini juga. Dinda, kebetulan banget kita ketemu. Kita mau ziarah ke makam adek lu. Lu mau kesana juga? Oh, mau ziarah. Enggak deh, kalian aja. Gue baru aja dari makam adik gue. Oke, kalau itu kita duluan ya, takut buru malam. Sebentar. Ada apa Din? Enggak. Gue cuma mau ngajak kalian untuk liburan akhir pekan aja di villa om gue. Ya, sebagai rasa terima kasih gue aja sih. Karena kalian kan udah bantuan gue nemuin pelaku yang bikin adik gue meninggal. Gak usah lah Din, gak usah repot-repot. Iya Din, bener kata Putra. Kita ikhlas kok bantunya. Iya, gue tahu kalian ikhlas. Dan gue ikhlas kok. Jadi jangan ditolak ya. Oke deh Din. Kalau gitu gue terima ajakan lu. Iya kan Put? Iya Din, gue mau kok akhirkan ini kan. Iya, akhir pekan ini. Lebih cepat lebih baik. Oh iya, kalian mau ke makam adik gue ya? Silakan. Oke Din, kita ke dalam dulu ya. Ayo yuk. Oke. Bye Din. Bye, sampai ketemu besok ya. Untuk yang terakhir kali. Mana Dinda? Atau jangan-jangan itu salah villa lagi ya? Enggak kok. Bener nih di sini Google Map-nya. Mana ya? Dio, lu udah sampai. Tadi gue keluar sebentar. Beli bumbu dapur. Sama minjem piring. Sama pisau ke rumah sebelah. Oh, oke. Nggak masalah. Emang kita mau makan apaan Din? Kok ribet gitu? Enggak. Gue mau makan daging hari ini. Daging ya? Oke. Dio, ikut gue ke dapur yuk. Gua nunggu di luar aja deh kayaknya. Dio, ikut gue ke dapur yuk. Oke.
Eh, yang bisa gue bantu apa ya, Din? Dio, apa lu yang bikin adik gue sampai mati? Maksud lu apaan, Din? Jangan pura-pura bego. Gue denger obrolan sama Putra di pemakaman. Lebih baik lu ngaku. Oke, itu lu salah paham, Din. Yang bikin adik lu mati kan Desi. Gak usah berkelit, yo. Din, percaya, bukan gue pelakunya. Gue akan buat perhitungan sama lu. Mampus lo. Dengan Nadia Kenanya, apakah benar? Iya. Apa yang terjadi? Mereka menghampiri ibuku dan menusuknya 3 kali. Orang tua Anda nggak akan ngerti. Apa yang membuat Bapak dipecat? Saya tidur dengan istrinya. Ampun Ibu sebelumnya. Aduh, urusannya sama hukum ya Bu. Sebentar. Anda tidak membunuhnya. Di mana ia menembaknya? Di kepalanya. Apakah keluarga Gunawan tahu kalau Anda mencuri? Apakah Anda sudah yakin bahwa Anda sudah menjawab dengan sejujur-jujurnya? Apakah benar pada hari itu, Senin malam 24 Januari, Anda menyewa pembunuh bayaran? Perkenalkan, saya Julia Prameswari, investigator yang akan membantu penyelidikan kasus pembunuhan di perumahan Bantara Abadi, Senin malam 24 Januari kemarin. Dengan Nadia Kenanya, apakah benar? Iya. Perkenalkan, saya Julia Prameswari, investigator yang akan membantu penyelidikan kasus pembunuhan di perumahan Bantara Abadi, Senin malam 24 Januari kemarin. Iya. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelidikan hari ini. Apakah Anda bersedia untuk menyampaikan pernyataan sejujur-jujurnya pada kami guna mempermudah proses penyelidikan? Iya. Apakah Anda bersedia untuk menerima sanksi apabila pernyataan yang Anda katakan tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya? Iya. Apakah Anda bersedia untuk melakukan reka adegan apabila diperlukan? Iya. Baik, saya akan memulai investigasi pada hari ini. Nadia Kenanya Diamitra,
Apakah benar Anda berada di tempat saat kejadian? Iya, Lalu, apa yang terjadi? 3 orang itu menyerbu kamarku, membawaku ke lantai bawah, dan mengikat kedua tanganku serta kakiku. Tepatnya di lantai bawah ruang apa? Ruang tamu. Lalu mereka menghampiri ibuku yang saat itu sedang memasak di dapur. Ia mengambil pisau dapur dan menusuknya 3 kali. Lalu, apa yang dilakukan oleh ayah Anda? Ayahku hendak menolongnya, namun salah satu dari ketiga orang itu menembaknya hingga ayahku terjatuh. Di mana ia menembaknya? Di kepalanya. Maksudku, lokasinya? Di dapur, bersama dengan mayat ibuku yang sudah terletak di sampingnya. Dan Anda terikat di ruang tamu? Iya. Lalu dari mana Anda tahu bahwa ibu Anda ditusuk 3 kali dan ayah Anda tertembak di kepala? Aku mendengarnya. Ayahku menjerit saat Minda di ibuku ditusuk 3 kali. Aku juga mendengar suara ledakan, dan setelah mendapat pertolongan, aku bisa melihat kepala ayahku yang sudah berdarah-darah. Jadi kupastikan ia menembaknya di kepala ayahku. Oke, Nadia, mohon jawab sesuai dengan keadaan saat itu. Bisa saya asumsikan pada saat itu Anda tidak melihat apa yang dilakukan penjahat itu. Anda baru menyadarinya setelah melihat jasad ayah Anda dan mengasumsikan itu sebagai penembakan di kepala. Benar? Iya. Apakah Anda mengetahui kira-kira siapa orang yang terlihat mencurigakan atau sedang berhubungan buruk dengan kedua orang tua Anda? Pak Yusuf, supirku. Ada apa dengan Pak Yusuf? Ia berselingkuh dengan mamaku. Lalu papaku melihatnya pada hari Sabtu malam. Pertengkaran hebat terjadi setelah itu. Mamaku dipukuli habis-habisan. Dan Pak Yusuf dipecat dengan tidak hormat. Oke, lalu apa yang Anda lakukan pada saat itu? Aku melihatnya sambil menangis. Sebelumnya, apakah pernah ada tindakan kekerasan lainnya yang dilakukan oleh ayah Anda kepada ibu Anda? Tidak ada. Kalau kepada Anda? Nadia? Oke, saya asumsikan ada kekerasan karena Anda tidak menjawab. Pada hari itu, tetangga depan rumah Anda melaporkan adanya suara teriakan dari rumah Anda dan mengambil tindakan untuk menelpon 112. Apa yang sedang Anda lakukan pada saat itu? Mengapa bukan Anda yang menelpon 112? Nadia? Apakah Anda bisa menjawab saya? Tanganku saat itu diikat ke belakang. Selain itu, HP-ku saat itu sedang rusak. Oke, saya minta maaf jika saya terlalu keras. Saya tidak bermaksud untuk membuka luka lama Anda. Tapi saya ingin Anda paham bahwa upaya investigasi ini adalah demi pengungkapan kebenaran atas kasus pembunuhan kedua orang tua Anda. Anda pasti akan lega jika pembunuhnya tertangkap, bukan? Iya, tentu saya lega. Tapi bisakah aku tidak berbicara dulu kali ini? Sulit sekali sebenarnya untuk mengungkapkan segalanya. Oke, Pak Bram tolong ambilkan tisu. Teganya mereka membunuh kedua orang tuaku. Saya mengerti, Nadia. Oke, Pak Bram, mungkin kita bisa lanjut ke saksi berikutnya dulu, mengingat anak ini memiliki trauma yang cukup besar. Sepertinya tidak bisa dipaksakan untuk hari ini. Baik, Bu. Untuk saksi berikutnya, silakan masuk. Nadia, Anda boleh istirahat dahulu. Surat pemanggilan investigasi Anda akan dikirimkan beberapa hari ke depan. Baik, Bu. Terima kasih banyak.
Silakan masuk. Dengan Yusuf Prihadi, apakah benar? Ya, Apakah tadi Anda sempat di-briefing oleh Pak Bram terkait prosedur investigasi kita hari ini? sudah. Oke, kalau begitu akan langsung saya mulai. Apakah benar Bapak atas nama Yusuf Prihadi sudah bekerja selama 6 tahun sebagai supir pribadi di keluarga Gunawan? Benar, Bu. Apakah benar Bapak tidak ada pada hari, tempat, dan tanggal kejadian pembunuhan karena Anda sudah berhenti bekerja sejak sehari sebelumnya? Ya, benar. Lalu, apa yang membuat Bapak dipecat? Anda pasti sudah tahu. Tugas saya untuk memastikan fakta. Hak Anda untuk menyangkal apabila ada hal yang menurut Anda tidak sesuai fakta. Saya tidur dengan istrinya. Oke, lalu? Ya karena kami berdua terlalu mabuk, kami nggak sadar Pak Gunawan pulang. Ia masuk ke kamar dan Anda bisa menebaknya. Oke, lalu bagaimana hubungan Anda dengan Pak Gunawan setelahnya? Kok masih ditanya? Pak Yusuf, tolong jawab pertanyaan saya. Hubungan saya ya pastilah buruk. Ia meninju hidung saya hingga berdarah saat itu dan saya dipecat. Tapi saya tidak membunuhnya. Sebentar. Anda tidak membunuhnya? Aduh, Bu, coba pikir. Kalau niat saya kayak gitu, mungkin saya akan membunuh semua keluarganya dan mengambil semua hartanya. Tapi lihat, hartanya utuh kan? Ya, barangkali Anda hanya dendam karena cinta, sampai-sampai ingin menyakiti mereka berdua. Terserah. Tapi Ibu harus tahu, pembantu itu juga mencurigakan. Siapa? Si Ratih itu. Kenapa dia mencurigakan? Itu pembantu sering nyolong. Heran juga saya kenapa dia bisa bertahan tanpa ketahuan. Oke, Anda tahu, tapi Anda tidak melapor. Mana mungkin. Saya benci suaminya. Dan mereka sepertinya tidak merisaukan kehilangan berjuta-juta karena dirampok. Pak Gunawan tetap melanjutkan pekerjaannya di kantor tanpa khawatir istrinya diambil orang lain. Pak Yusuf, tolong jaga mulut Anda. Ini kantor polisi. Oke, ampun. Oke, jadi Anda tidak membunuhnya? Silakan tanya 3 orang pembunuh bayaran itu. Mereka bahkan gak kenal muka saya. Sebelumnya boleh saya lihat foto 3 orang pembunuh itu? Coba lihat foto ini. Tidak ada yang saya kenal. Saya kenal pria ini. Ia pernah ke rumah Pak Gunawan, nyariin si Ratih. Apakah Anda yakin? 100% Bu. Potongan rambutnya saya nggak pernah lupa. Tahi lalat di atas bibirnya juga. Beneran deh, itu dia Bu. Oke, selain itu, apakah ada lagi yang Anda kenal atau fakta yang Anda ketahui? Nggak ada Bu. Lalu, menurut Anda, siapa yang paling mencurigakan? Saya. Kalau yang paling mencurigakan memang saya dari bukti-bukti yang ada. Tapi bukan saya pembunuhnya. Terserah Ibu mau percaya atau enggak. Oke. Berarti Anda menyatakan tidak membunuh atau tidak memiliki niat membunuh maupun menyewa pembunuh bayaran. Sekali lagi saya ingatkan, semua yang sudah Anda katakan telah direkam. Jadi apakah Anda sudah yakin bahwa Anda sudah menjawab dengan sejujur-jujurnya dan siap menerima konsekuensinya apabila pernyataan yang Anda katakan tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya? Sudah. Baik. Sekali lagi terima kasih. Bapak boleh meninggalkan ruangan. Baik, Bu. Silakan saksi berikutnya. Dengan Ibu Ratih Kumalasari.
Bu, betul. Baik, sebelumnya saya ingin memastikan apakah tadi Pak Bram sudah memberitahukan Ibu perihal prosedur investigasi pada hari ini? Iya Bu, sudah. Oke, mari kita langsung mulai. Ibu Rati Kumalasari, apakah benar pada saat kejadian pembunuhan Senin malam 24 Januari kemarin, Anda sedang tidak berada di lokasi? Ya tidak tuh Ibu. Saya kan kerja di situ teh cuma sampai maghrib. Habis itu biasanya saya langsung pulang ke rumah karena anak saya masih kecil Bu di rumah. Tapi kebetulan malam itu saya memang masih di rumahnya Neng Nadia sampai jam 8 Bu. Karena ibunya Neng Nadia minta saya untuk bantu beresin lemari lamanya yang udah reot. Oke. Sebenarnya bagaimana hubungan orang tua Nadia dengan Nadia? Yang saya lihat mah keluarganya Neng Nadia mah harmonis pisan ya Bu. Apalagi ibunya Neng Nadia kan pengen banget ya Neng Nadia jadi dokter. Jadi teh si Neng Nadia emang dilesin banyak hal Bu, kayak matematika, Inggris, piano juga Bu. Ampe-ampe Neng Nadia tuh jarang keluar rumah Bu, dia betah banget di rumah. Lalu bagaimana dengan ayahnya? Atau lebih-lebih si bapak ya Bu. Si bapak mah kalau Neng Nadia minta apa mesti dikasih. Apalagi bapak nggak hitungan Bu orangnya. Bapak juga suka bangga-banggain Neng Nadia di depan teman-teman kantornya. Dia teh suka bilang dia punya anak yang gelis, pinter, calon dokter, atau pokoknya bager deh Bu. Apalagi bapak juga suka ngecek Neng Nadia kalau pulang kantor. Meskipun si bapak teh sibuk pisan gitu Bu tiap malam. Dan menurut keterangan dari Pak Yusuf, kamu pernah mencuri dari keluarga Pak Gunawan. Apakah benar? Kok saya ya Bu? Atuh saya mah kan kerja di situ cuma untuk ngurus rumah ya Bu. Atuh mana mungkin gitu saya berani. Saya juga udah lama kerja di situ Bu. Tapi berdasarkan informasi yang saya dapat, Anda dicurigai sering keluar masuk dari kamar ayah dan ibunya Nadia, dan di sisi lain sering juga terjadi kehilangan barang dalam rumah tersebut. Tentu hal ini bisa-bisa harus dituntaskan secara hukum. Bagaimana Anda bisa menjelaskannya? Ampun Ibu sebelumnya. Urusannya sama hukum ya Bu. Saya mah orang susah ya Bu. Saya ngaku saya pernah mencuri di situ. Tapi teh saya emang butuh duit Bu untuk bayar kuliah anak saya. Uang pangkalnya teh besar pisan Bu. Apalagi suami saya kan nggak pernah nafkahin saya sama anak-anak ya Bu. Saya bisa apa lagi selain mencuri? Kalau masalah pinjam saya udah utang sana sini Bu. Saya terpaksa. Ampun jangan. Oke, cukup, tidak perlu menangis. Pak Bram, tolong ambilkan tisu. Oke, saya lanjutkan. Apakah keluarga Gunawan tahu kalau Anda mencuri? Mereka tidak tahu Bu. Mereka taunya cuma ada barang yang hilang. Tapi mereka nggak bahas terlalu lama. Jadi saya nggak pernah ketahuan. Ampun Ibu sebelumnya. Oke. Lalu barang apa saja yang pernah Anda curi? Uang, perhiasan. Udah kayaknya Bu. Saya nggak berani ngambil yang lain. Oh iya Bu, saya baru ingat. Sebetulnya malam itu saya juga nemuin HP Bu di tong sampah di depan rumah. Lalu di mana HP itu sekarang? Tadinya saya mau jual ya Bu, tapi saya ragu-ragu. Akhirnya saya masih simpan Bu HP-nya, belum saya apa-apain. Oke. Setelah ini rekan kami akan mendatangi rumah Ibu untuk mengambil barang bukti tersebut. Baik Bu. Oke, terima kasih Bu Ratih. Dipersilakan meninggalkan ruangan. Selamat malam, Bu. Hasil penyelidikan barang bukti telepon genggam yang ditemukan oleh saudara Ratih sudah keluar. Oh, oke Pak Bram. Terima kasih. Nadia Kenanya,
Berdasarkan barang bukti berupa telepon genggam yang berisi histori panggilan Anda dengan pembunuh bayaran, apakah benar pada hari itu, Senin malam 24 Januari, Anda menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh kedua orang tua Anda? Iya. Apakah benar Anda yang membukakan pagar rumah Anda pada pukul 8:17 untuk 3 orang penjahat itu? Iya, benar. Apakah benar Anda telah merencanakan ini sejak 2 bulan sebelumnya? Karena melihat dari histori komunikasi Anda yang mulai menghubungi penjahat pertama pada tanggal 18 November 2018. Iya. Apakah Anda melakukan ini karena suatu motif tertentu? Iya. Beritahu saya apa motifnya. Ibu saya ingin saya kuliah kedokteran. Lalu, hanya karena itukah? Orang tua Anda Anda nggak akan ngerti. Ia mengurung saya seharian di kamar untuk belajar. Saya tidak boleh keluar kamar sebelum saya menyelesaikan soal-soal darinya. Saya dilarang untuk bersosialisasi dengan teman-teman saya di sekolah. Saya dipukuli jika tidak mendapat nilai sempurna. Bagaimana bisa Anda mengerti semua itu? Ayah saya memperkosa saya. Apa? Ayah saya memperkosa saya dan melarang saya untuk memberitahu siapapun tentang hal itu. Ia memperkosa saya dan menyakiti saya setiap kali saya menolaknya. Bahkan ia mengancam saya akan membunuh saya jika saya berani menyatakan itu ke siapapun. Saya ketakutan setiap kali berada di rumah. Saya kesakitan. Nadia, saya sungguh minta maaf. Halo, Ca. Kamu lagi apa, Nak? Aku lagi ngerjain soal yang kemarin Mama kasih. Tinggal 1 nomor mah, fisika fluida. Caca kebingungan nih. Udah dulu lah, Nak. Ini udah jam 1 pagi loh. Masa kamu masih lanjut belajar? Gak apa-apa dong, Ma. Kan kata Mama bersakit-sakit dahulu, lalu bersenang-senang kemudian. Caca kan mau jadi dokter kebanggaan Mama. Emangnya kamu mau, Nak, jadi dokter? Maksud Mama? Ya, kamu boleh jadi apapun yang kamu mau, Nak. Gak perlu jadi dokter kok kalau kamu gak mau. Tapi Caca mau, Ma. Ya udah terserah kamu, tapi belajarnya jangan diforsir ya. Bentar lagi Mama sampai rumah nih. Caca udah tidur ya? Iya, Ma. Ini dikit lagi selesai. Oke, Nak. Jangan lama-lama belajarnya. Mama gak mau loh kehilangan kamu. Kamu juga gak mau kan kehilangan Mama? Mama, kenapa sih nanya gituan? Yang gak mau lah, Ma. Ya udah tidur makanya ya. Good night, my little fairy. Sampai ketemu di rumah. Sampai ketemu, Ma. Hingga saat ini pemerintah belum bisa memastikan jumlah korban yang terdampak virus ajali. Untuk menekan jumlah korban, pemerintah telah mengerahkan tim untuk melakukan evakuasi.
Hingga saat ini, pemerintah belum bisa memastikan jumlah korban yang terdampak virus Ajali. Untuk menekan jumlah korban, pemerintah telah mengerahkan tim untuk melakukan evakuasi. Bagi masyarakat, diharapkan untuk mencapai bangunan terduga dan tersebaran virus berasal dari liur para korban evakuasi yang sudah terjangkit virus Ajali. Gejala para korban yang tertular itu seperti agitasi, agresivitas, dan aversivitas terhadap air dengan tingkat Orang-orang menjadi ganas seperti ini karena tertular virus Ajali. Kita memerlukan banyak riset untuk mengidentifikasi para peneliti menjelaskan bahwa air dapat memberikan reaksi kesakitan pada orang-orang yang terinfeksi virus ini. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa air garam memberikan reaksi yang paling efektif. Semua telah jatuh, telah hancur lebur. Semua telah hilang dan tidak bersisa. Tanggung jawab kita jaga semua. Ayahku pergi memberi derita padaku. Sedari aku kecil, ia tidak hadir untukku. Lalu ia meninggalkan dunia dan aku. Ia memilih pekerjaan dibanding aku. Sudah 2 minggu aku harus mengunci diri di dalam rumah. Di luar, berbahaya. Aku butuh makan. Sebentar lagi, makanan akan habis. Mereka masih banyak di luar. Hah? Halo, Mas, Mbak, tolong buka pintunya. Halo, tolong. Pergi. Selamatkan saya. Mereka mendekat, Mbak. Mbak, tolong, Mbak, buka pintunya, Mbak. Mereka mendekat, Aku bilang Mbak. sana pergi. Mbak, ada makanan, Mbak. Mbak, tolong, Mbak. Mbak, tolong buka pintunya, Udah Mbak. pergi aja kamu. Mbak, ada anak saya, Mbak. Mbak, tolong buka Iya, pintunya. cepat masuk. Mbak, makasih banyak, Mbak. Makasih banyak. Kamu tadi bilang kamu ada makanan kan? Mana? Ini, Mbak, saya ada biskuit, ada dendeng, ada kornet. Ini, Mbak, ambil aja, Mbak, semuanya. Itu aja? Iya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Budiani. Kalau nama Mbaknya siapa ya? Ajeng. Sendiri aja. Diam. Hah? Kenapa, Mbak? Kamu dengar tidak? Dengar apa? Suara helikopter. Helikopter? Loh, Mbak, beres-beres untuk apa, Mbak? Ya naik lantai 5 untuk evakuasi. Aduh, Mbak, di luar tuh nggak aman. Jumlah mereka tuh banyak sekali loh. Kenapa nggak di sini aja sih? Di sini kan aman. Emangnya ada cara lain untuk selamat selain pergi ke atas? Kalau kamu takut, ya diem aja di sini. Jangan bikin susah saya. Masuk, cepat masuk ke dalam rumah. Apalagi sekarang. Masuk, cepat masuk ke dalam rumah. Masuk. Air, mana air? Cepat kasih aku air. Oh, ini Mbak. Kurang banyak. Tapi bukannya Mbak udah ada air? Oh, ini botol air garam. Bukan untuk diminum. Heh kamu, habis dari atas. Hah? Oh, iya. Aku punya nama ya. Chandraningsih. Kenapa malah turun? Mereka ada banyak di lantai 2. Duh, terus gimana dong? Kamu sedang apa? Aku mau ke atas. Senjatamu apa? Pisau. Bercanda, Mbak? Enggak. Aku akan melakukan apapun supaya aku bisa pergi dari sini. Tunggu.
Jadi kamu ingin keluar lagi? Emangnya aku terlihat sedang apa sekarang? Ya, memang terlihat mau keluar sih. Tapi kamu tidak akan bisa melawan mereka semua sendirian. Aku nggak butuh bantuan siapapun. Oke, bagus. Sekarang aku sendirian. Tangga masih jauh. Mau nggak mau, aku harus menyerang mereka. Ajeng, awas, hati-hati. Kiri, tangga di kiri. Ayo, kita cepat ke tangga. Bu Diani, ayo. Aduh, kamarku ada di kanan. Ayo. Apa? Kamarku di kanan. Ayo cepat ikut aku. Cepat masuk. Sial. Terima kasih ya. Untung ada apartemen kamu. Kalian tidak apa-apa? Iya, aku baik-baik aja. Brengsek. Sekarang aku terjebak di kamar kamu. Lah, untung lo ada kamarku, kamu jadi selamat. Dasar nggak tahu terima kasih. Berisik. Kamu nggak lihat mereka itu kebal ditusuk? Aku lihat lah. Dikira aku buta kali ya. Udah cukup, berhenti. Mati. Sekarang kita harus gimana? Mbak, tenang dulu. Pasti ada solusinya kok. Diam kamu. Kalau nggak punya solusi, diam aja. Aku ada pistol mainan. Isinya air garam. Hah? Pistol mainan? Air garam? Kamu mau main polisi-polisian? Harusnya kalau kamu dengar radio, cara buat ngusir mereka ya pakai air garam. Lah, kalau kamu tahu solusinya dari tadi, kenapa kita nggak lanjut jalan aja? Air garam buat ngusir doang, bukan matiin. Aku masih ada pistol lagi nih, kalian bawa aja. Ya udah, cepet. Anakmu itu akan membunuh kita semua. Kalau kamu nggak bisa buat anakmu diem, lebih baik kamu ditinggal di sini saja. Ya ampun, Mbak. Mbak ini tega ninggalin saya sama Danan. Buat apa aku melindungi kalian? Itu urusan kalian sendiri. Heh, anak Mbak Budiani itu belum bisa apa-apa. Dia mesti dilindungin. Kenapa kau harus melindungi dia? Ya karena... aduh, susah ngomong sama kamu. Kayak nggak pernah diajarin sama ayah kamu aja. Emang kenyataannya begitu? Ya sudah, aku saja yang melindungi mereka. Kamu pimpin jalan. Mau ke atas kan? Terserah. Ayo, berikan aku pistol airnya. Siap, laksanakan. Tuhan melindungi kita. Udah, jangan buang waktu lagi. Ayo, berangkat. Cari tangga ke atas. Ayo Bu Diani, pelan-pelan saja. Hati-hati Ajeng, kiri. Ajeng, kamu kenapa? Sepertinya aku menginjak paku atau semacamnya. Masih bisa lanjut? Iya, aku masih bisa lanjut. Aduh, Dana. Kamu jangan lapar sekarang dong, Nak. Aduh, diam dulu, Nak. Kurang ajar. Diamkan anakmu. Chandra, cari tempat aman. Ada sini. Cepat ke arah sini, masuk sini. Ajeng, ayo lihat luka kamu. Aku baik-baik aja. Sini, lihat dulu. Chandra, tolong pegang anak saya sebentar ya. Boleh. Biar ku lihat lukamu ya, Ajeng. Sakit. Jangan gerak dulu. Tahan sedikit. Dari tadi juga udah terasa perih. Kamu bukan orang apartemen ini? Bukan, Mbak. Saya dari luar. Apa nggak beresiko itu? Keluar rumah di saat seperti ini? Iya, beresiko. Tapi saya kan cuma ibu rumah tangga. Mana bisa saya bertahan sendiri. Kenapa memangnya, Mbak? Saya dan anak saya ini membebani ya? Bukan. Maksudku itu... Atau kamu ini khawatir sama saya dan anak saya? Bukan. Maksudku...
Kamu terlalu menekan lukaku. Maaf. Apa yang lucu? Ternyata kamu diam-diam peduli ya. Diam-diam dia tuh sebenarnya nggak galak ya. Berisik. Ngomong-ngomong, Mbak Budiani jago mengobati luka ya? Biasa aja. Pasti pinteran kalian. Kalian sekolahnya pada pinter kan? Oh, biasa aja. Aku sebenarnya baru mulai kuliah. Hah? Mbak kuliah? Iya. Wah, Mbak Chandra hebat ya. Iya dong. Oh iya, kalian berdua saja? Iya, kami berdua aja. Ayahnya sudah pergi dari dulu. Ya ampun, kasihan si Danan. Berarti anakmu senasib denganku. Loh, ayahmu sudah meninggal. Mati. Karena kasus perampokan. Ayahku polisi. Waktu aku kecil, aku jarang lihat dia. 13 kali dia punya kesempatan buat merayakan ulang tahunku. 13 kali juga ia tidak hadir. Lalu, di kali yang ke-13 itu, dia meninggal dunia. Brengsek memang. Aku, anak semata wayangnya sendiri, kalah penting daripada anak itu. Memangnya siapa anak itu, sampai ayahku rela memberikan nyawanya? Waduh, jadi berat gini ya. Sejak ayah meninggal, akulah yang harus bekerja. Menafkahi ibu, menafkahi diri sendiri. Semua karena ayah. Karena ayah menelantarkan aku dan ibu. Loh, Mbak Ajeng. Jangan gitu dong mikirnya. Ayah kamu ini pontang-panting kerja sampai jarang pulang. Itu kan demi kamu juga. Yang namanya orang tua pasti selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Kan saya sendiri tuh orang tua juga. Jangan sok tahu. Kamu tidak mengerti apa-apa. Sebentar. Ajeng, jadi ayahmu polisi? Iya. Meninggal dalam perampokan? Iya. Meninggal karena nyelamatin anak kecil? Iya, kenapa emangnya? Gak apa-apa. Sepertinya kita bisa bermalam di sini. Coba dengar. Suara mereka sudah tidak ada. Oh iya. Udah gelap juga ya. Danan tidur dulu ya. Tidurlah Danan sayang. Ini sudah malam. Tidurlah dengan lelap. Jangan nangis lagi. Lelahkan berlalu, luka terobati. Tidurlah Dananku sampai besok pagi. Ajeng, kamu sudah tidur? Belum. Kenapa? Tahu nggak, Jeng? Dulu rumahku pernah dirampok. 7 tahun yang lalu. Oke. Iya. Terus ada satu polisi yang berusaha nyelamatin aku. Tapi ia tertembak. Tertembak? Iya. Aku masih ingat waktu aku dipeluk sama polisi itu. Polisinya nyebut Ajeng. Tunggu. Jadi? Iya, Ajeng. Sepertinya aku anak yang diselamatkan ayahmu dulu. Kamu? Jadi kamu? Ayahku meninggal karena kamu? Iya. Jeng, kamu gak apa-apa? Gak tahu, gak bisa percaya kamu yang diselamatkan ayahku. Sebenarnya aku juga gak percaya. Kamu anak polisi yang nyelamatin aku ternyata tinggal 1 lantai di bawahku. Dekat sekali. Takdir itu lucu ya. Kamu tahu? Semenjak saat itu, hidupku berubah, Jeng. Kalau bukan karena ayahmu, aku mungkin gak akan ada di sini bertemu denganmu. Ayahmu
telah memberikan aku kesempatan. Dan dari kesempatan itu, aku bersumpah untuk tidak menyanyiakan hidupku. Walau raga ayahmu sudah tidak ada, aku pastikan kebaikannya akan tetap mengalir. Ayah. Dan, Ajeng, aku iri padamu. Bahkan di detik terakhirnya, ayahmu masih mikirin kamu. Dia pasti sayang sekali sama kamu, Jeng. Kenapa baru sekarang? Kenapa aku baru tahu sekarang, Ayah? Ayah. Mungkin memang sekarang saatnya. Ajeng, Mbak Budiani, cepat bangun-bangun. Hah? Helikopter ada lagi. Kalau gitu, ayo. Tunggu, berhenti. Ada apa? Ada yang datang. Tidak ada waktu untuk ke tangga darurat. Kita harus lewat tangga utama. Mereka datang. Cepat ke tangga. Ajeng, tembak air garamnya. Pistol airnya nggak cukup. Mereka terlalu banyak. Ajeng, botol air. Siram air garamnya. Chandra, ayo. Mbak Budiani naik tangga utama. Ayo cepat, Ajeng. Kita ke pintu tangga darurat sekarang. Tadi cukup berbahaya. Chandra, kamu nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa kok. Kamu nggak apa-apa, Bu Deni? Iya. Kalian baik-baik aja kan? Iya. Iya. Kalau gitu, ayo naik ke lantai 5. Sial. Pintunya dirantai. Padahal hanya tinggal selangkah lagi. Bagaimana ini? Sebentar. Aku ada palu. Danan. Aduh, kamu jangan nangis sekarang dong, Nak. Aduh, Danan lapar. Aduh, gimana ini? Gawat. Ajeng. Cepet palunya. Mereka banyak. Aduh, gimana ini? Aku coba tahan mereka. Ajeng kiri. Hati-hati dari bawah. Kanan. Sudah kebuka. Ayo keluar. Ayo siram air lagi. Ayo, Ajeng keluar. Ajeng, tangan kamu kegigit. Iya, aku tahu. Chandra, terima kasih ya. Karena kamu, aku bisa tahu apa yang dipikirkan ayahku di detik terakhirnya. Setelah ayahku meninggal, aku lupa bagaimana dia memanggil namaku. Tapi kamu mengingatkanku. Ajeng, sini biar aku lihat ke kamu. Mungkin aku masih bisa obatin. Ajeng, tolong keluar. Ayo keluar, kita bisa obatin luka kamu bareng-bareng, Jeng. Chandra, tetaplah jadi orang yang hebat. Biar aku bisa beritahu ayahku kalau dia tidak sia-sia menyelamatkan dirimu. Ayahku pergi memberi derita padaku. Tapi kini rasanya aku mulai mengerti. Dengan luka yang menggerogoti badanku, akhirnya luka lamaku ini dapat terobati.
Mal, sumpah, percaya sama gue, ini jalannya buntu. Kita di atas jurang yang terjal. Disutradarai oleh Azhara Fadila, ditulis oleh Made Ayu Gita Gayatri dan Muhammad Arkam Atala Al-Hinduan. Halo Nay, kayaknya asik gak sih kalau kita naik gunung bareng lagi? Gue sih boleh-boleh aja. Kayaknya kita kepisah sama Sanaya dan Alina deh. Hah? Kok bisa? Sanaya! Alina! Malik! Omar! Omar! Anda sedang mendengarkan audio drama berjudul Backtrack oleh BFM IKM FKUI untuk kompetisi UI AW 2021. Anda sedang mendengarkan audio drama berjudul Backtrack oleh BFM IKM FKUI untuk kompetisi UI AW 2021. Selamat mendengarkan. Aduh, Mal, ini... Aduh, jalannya bener gak sih? Muter-muter mulu kita dari tadi kayaknya. Udah Mar, tenang aja. Kita ikutin dulu. Percaya sama Malik. Duh, Nay. Iya, gue percaya sama Malik. Tapi masalah nih kita jalan lama banget. Nggak sampai-sampai. Udah mau gelap lagi, sumpah. Ini tuh ada yang nggak beres, sumpah ya. Ini pasti kita lagi digangguin sama gunung ini. Gue udah bilang kan nggak usah naik gunung ini. Nggak ada yang mau dengerin sih. Aduh, Omar, udahlah. Jangan ngomong yang aneh-aneh dong. Itu ngabisin energi aja. Kita semua nggak ada yang tahu bakal kayak gini. Ayo Mar, semangat. Dikit lagi, harusnya kita bisa ketemu tanah datar dan kemah di situ. Oke. Ya udah. Oke, gue ikut. Gue lanjutin. Teman-teman, kita lewatin hujan dulu ya. Dikit lagi sampai. Hati-hati, licin, matanya juga aware ya sama jalan. Jangan sampai kepleset. Malik, pelan-pelan jalannya. Iya, tungguin kita. Omar! Malik! Omar! San, percuma. Kita teriak-teriak. Kayaknya mereka nggak bakal dengar. Ini hujannya deras banget. Kita juga susah lihat karena makin gelap. Bener juga loh. Yang ada kita makin capek. Mana dingin banget lagi karena basah kuyup. Nay, lu nggak apa-apa. Jalan pelan-pelan aja yuk. Semoga aja sih hujannya bisa reda. Terus kita bisa cari Malik sama Omar lagi. Iya Lina, makasih banget. Gue masih kuat kok. Nah, ini dia. Ketemu di sini. Di sini ada 2 orang. Cepetan bawa tandu 2 juga. 10, siapkan ambulans. Kita menemukan 2 orang di bawah jurang. Koordinat akan dikirim. Hai Malik, masih inget gue nggak? Ini gue Sanaya. Oh, halo Nay. Masih dong. Udah lama banget nih gak dengar kabar dari lo. Lo apa kabar? Iya,
udah 1 tahun ya kita nggak ketemu, nggak ngobrol juga lagi. Jadi gue nelfon lo mau ngajak kumpul-kumpul bareng sama Lina juga. Wah, seru banget. Mau ngapain rencananya? Ya mungkin makan siang. Oh atau mau sekalian ke puncak nggak? Kita bisa nginep di villa gue. Ide menarik sih menurut gue. Tapi gue kepikiran deh. Kayaknya asik gak sih kalau kita naik gunung bareng lagi? Menurut lo gimana? Oh, serius nih? Serius lah. Terakhir hiking kapan coba? Kangen banget gue. Naik gunung aja yuk. Gue sih boleh-boleh aja. Tapi gue tanya Alina dulu ya. Oke, santai-santai. Kira-kira kalau 2 minggu lagi lo bisa gak? Bisa. Oke kalau gitu, gue telepon Alina ya. Nanti gue kabarin ke lo. Oke. Thanks, Nay. Bye. Kenapa sih? Padahal gue kan udah minta maaf ya. Halo guys, udah pada siap belum? Tinggal 5 hari lagi loh kita berangkat. Kayaknya udah sih. Kalau lihat-lihat dari cuaca, enaknya berangkat sebelum jam 12 deh. Biar sempat pulang sebelum mendung. Nah, bener tuh, gue setuju banget. Kira-kira enaknya naik gunung apa ya? Terserah sih, gue ikut lo aja. Gimana kalau Gunung Bidadari? Mau? Gimana kalau ngedaki gunung yang lain aja? Ya, gue padahal kangen banget sama gunung itu. Itu kan gunung terakhir kita naik berempat. Ngomong-ngomong nih soal berempat, pasti Omar mau banget ikut. Kalau misalnya dia bisa dikontak. Iya. Kalian berdua kenapa sih? Itu nggak apa-apa kok. Nggak ada apa-apa. Sorry banget nih. Gue harus lift dulu. Baru inget soalnya perlu bantuin nyokap masak. Duluan ya. Ya udah deh. Kita ketemu di sana aja ya. Dadah. Kenapa ya? Mereka berdua kok aneh. Apa karena orang bilang Gunung Bidadari angker? Enggak ah, masa sih? Kembali lagi di kabar hari ini. Pemirsa, pada hari Selasa 6 Desember, tim SAR menemukan tubuh seorang anak muda berumur sekitar 20 tahun di kawasan Gunung Bidadari. Korban menggunakan baju berwarna biru tua dengan tas hiking hijau yang ditemukan tidak jauh dari tubuh korban. Terdapat luka pada pergelangan kaki kiri yang diduga karena luka terkilir. Tim forensik menduga Mal, ini kayaknya kita kepisah sama Sanaya dan Alina deh, aduh. Hah? Gimana? Emang gak lu awasin? Ya, gue gak lihat tadi, pokoknya gak ada di belakang gue. Aduh, gimana ya kalau misalnya mereka hilang? Coba kita panggil dulu aja kali ya. Ya udah, oke. Sanaya! Alina! Sanaya! Alina! Lu percuma kita teriak kayak gini deh. Ini jalannya buntu juga. Kita juga di atas jurang yang terjal. Sumpah, mending kita putar balik. Siapa tahu bisa ketemu Sanaya sama Alina. Enggak. Kita harus turun ke bawah. Iya, gimana caranya? Ini licin banget. Enggak. Di sini jurangnya itu masih bisa diturunin. Lu tinggal perlu pegangan aja sama pohon-pohon di samping. Ya, pohon apaan? Pohon bapak lo. Ya nggak mungkin lah, ini jalannya licin, gue bilang. Pasti kegelincir.
Mar, lo percaya aja sama gua. Gua nggak mau. Gua mau cari Sanaya sama Alina dulu. Kita putar balik. Besok pagi kita coba turun sama-sama bareng. Coba lo lihat di bawah. Itu tanahnya datar. Kita bisa kemah di sana sampai besok pagi. Percuma kita cari Sanaya sama Alina sekarang. Suara kita aja kalah ini sama hujan. Selalu deh. Gua nggak mau ikut turun. Gua mau nyari Sanaya sama Alina. Mereka pasti ketakutan. Omar, ikut sama gua sekarang. Omar! Omar! Omar, jawab gue! Lo gak apa-apa kan? Omar! Sial! Gimana nih? Gue harus turun. Gue harus cari jalan biar bisa turun dan cari Omar. Hai guys. Malik, kenapa minta ketemu hari ini? Kan besok kita ketemu juga pas hiking. Gue mau ngomongin sesuatu sama kalian. Dan menurut gue ini harus sekarang. Emang apa yang mau diomongin, Mal? Jujur, gue agak bingung harus mulai dari mana. Mal, kenapa? Gak apa-apa Mal, bilang aja langsung. Iya Mal, kita nggak akan ngejudge lo kok. Oke. Yang lo berdua ingat dari kita terakhir naik gunung itu kayak gimana? Yang gue inget sih pas akhir tripnya, gue sama Alina nyari lu, sama Omar di mana-mana. Pas hujan deras, kita akhirnya ketemu lu nggak sadarkan diri. Iya, lo juga langsung dilariin ke rumah sakit waktu itu. Tapi pas itu juga kita diminta untuk langsung pulang sama tim SAR. Tapi Omar, ada sesuatu yang harus gue bilang ke kalian. Setahun yang lalu, terakhir kita naik Gunung Bidadari, gue baru banget inget sama kejadiannya. Pas kita kepisah di hujan deras, gue sama Omar berusaha buat cari jalan. Tapi satu-satunya jalan yang kita temuin itu terjal. Tadinya Omar gak mau lewat, tapi gue paksa tangannya buat ikut sama gue. Tapi Omar gak berhasil lewat. Dia jatuh. Gue berusaha panggil dia. Gue berusaha mastiin dia gak kenapa-kenapa. Gue juga coba susul dia, tapi gue malah jatuh. Gue terperosok gara-gara licin. Dan yang terakhir ini, gue langsung ada di rumah sakit. Gue gak tahu sampai sekarang Omar gimana. Mal, ya Tuhan, ini banyak yang perlu diproses. Ya ampun, kita baru tahu sekarang. Ternyata maafin kita nggak ngabarin lo secepatnya begitu lo udah keluar rumah sakit. Kita juga shock banget, dan kita nggak mau inget-inget kejadian itu lagi. Begitu gue keluar dari rumah sakit, gue berusaha baikan sama Omar, tapi hasilnya nihil. Dia gak pernah bales chat gue. Dia gak pernah angkat telepon gue. Gue pikir dia marah sama gue.
Tapi ternyata Omar rasanya ini semua tuh salah gue. Kalau gue gak suruh dia lewat, Omar mungkin masih ikut sama kita hari ini. Mungkin dia masih bisa selamat, mungkin. Mal, ini bukan sepenuhnya salah lu. Ini kejadiannya kan kecelakaan. Mal, gak mungkin juga lu bisa tahu itu bakal terjadi. Iya, Mal. Lu gak bisa salahin diri sendiri terus. Lu kan juga udah coba sebisa lu untuk bantuin Omar pada saat itu. Jangan taruh beban kesalahan di diri lu sendiri, Mal. Iya. Makasih ya, Nay, Lin. Cuma rasanya gue seharusnya gak keras kepala dan maksa dia saat itu. Mal, lo kan gak bisa hidup kayak gitu. Lo kan gak bisa ubah apa yang udah terjadi. Lo cuma bisa fokus aja ke apa yang bisa lo kerjain ke depannya. Kalau gitu, besok kita jadi pergi nggak? Menurut gue, ya tergantung Malik sih. Kalau lo emang perlu lebih banyak waktu untuk ngeproses, ya kita nggak perlu pergi besok kok, Mal. Pokoknya sih, Mal, yang lebih enak buat lo aja. Kayaknya gue masih mau pergi besok. Mungkin bisa bantu untuk closure. Makasih banget ya guys. Kalian masih mau ikut? Pastilah, Mal. Gak mungkin kan kita ngebiarin lo sendiri. Ini dia. Gue inget banget sama tempat ini. Ini tempat terakhir gue sama Omar bareng. Iya, Mal. Gak apa-apa kok. Gue juga gak nyesel, Mal, balik lagi ke sini. Iya ya, rasanya kayak hal yang benar gitu untuk dilakuin. Harusnya kita kesini lebih cepet ya. Iya sih, tapi daripada nggak sama sekali kan. Besok ke rumah Omar yuk. Hah? Mau ngapain? Ya, untuk menjaga silaturahmi aja. Boleh. Yuk. Disutradarai oleh Azhara Fadilah dan asisten sutradara Leticia Era Wicaksono. Ditulis oleh Made Ayu Gita Gayatri dan Muhammad Arkam Atala Al-Hinduan. Direkam oleh Abraham Tombe, diedit oleh Budi Gitanaya Anindianari, dan seni audio drama oleh Angelina Larasati Budiman. Diperankan oleh Muhammad Rizky Hadiansyah sebagai Malik, Nadif Haryo Samudra sebagai Omar, Della Agustina sebagai Sanaya, Stella Kristi Triastari sebagai Alina, Muhammad Rian Fadilah sebagai anggota tim SAR,
dan Vania Trianggreni sebagai pembawa berita. Ini cerita gue, satu episode di hidup gue. Ar, cepetan mandinya, lama banget sih. Pagi Bang Arka, aku bawain sarapan nih. Mumpung kita lagi berdua doang, gue mau nanya dong. Dan terakhir, tentang gue juga deh dikit. Kata orang-orang, kalau gue mau cerita ya cerita aja. Mereka pasti dengerin kok. So, here's my story. Ar, cepetan mandinya, lama banget sih. Ar, cepetan, lo ngapain sih? Ini orang-orang udah siap semua, tinggal nungguin lo doang. Ar, lo tidur lagi apa gimana sih? Ar, anjing. Udah nyala belum sih? Oke, kayaknya udah nge-record ya. Kata orang-orang, kalau gue mau cerita ya cerita aja. Mereka pasti dengerin kok. Nggak tahu sih benar atau enggak. Tapi ya secara, gue selalu jadi tim pendengar dibanding tim cerita. Sorry, gue nggak terbiasa cerita sambil ngerekam kayak gini. Jadi, semoga kalian tetap mau ya dengerin cerita gue. Yang mungkin gak menarik juga buat hidup kalian. Ini cerita gue, satu episode di hidup gue, tentang orang-orang yang berperan penting di hidup gue. Dan terakhir, tentang gue juga deh dikit. So, here's my story. Ar, bangun nak. Mama takut. Jangan tinggalin mama. Ma, tenang ma. Arka pasti bangun. Arka kuat kok. Mama tahu Pak Arka kuat. Mama percaya. Tapi kenapa Pak? Kenapa Arka ngelakuin hal kayak gini? Papa juga nggak tahu ma. Arka pasti punya alasannya. Tapi papa tahu, Arka nggak bakal ninggalin kita kan? Arka sayang kan sama kita? Iya kan nak. Arka sayang kan sama mama. Kalau ngomongin orang penting di hidup gue, kayaknya enaknya mulai dari orang yang ngebuat gue ada dulu kali ya di dunia ini. Mama dan papa. Mama yang udah ngeluarin gue dari perutnya, dan papa yang udah masukin gue ke dalam perut mama. Gak apa-apa gak sih gue ngomong kayak gitu? Tapi ya udahlah ya. Back to the topic. Mulai dari mama dulu deh, orang yang sangat gue sayang. Dan mungkin juga orang yang paling menyayangi gue dengan caranya sendiri. Dia selalu punya target buat seluruh anaknya. Bahkan, udah dari sebelum anak-anaknya lahir. Sebelum anak-anaknya tahu dia harus apa, sampai anak-anaknya nikah, punya anak berapa, dia juga udah tahu kali ya. Kurang keren apa coba mama gue? Kalau buat papa, menurut gue dia adalah orang yang paling banting tulang sih buat ngidupin keluarga ini. Bisa dibilang, dia siap kerja 24/7 lah buat kita. Selama keluarganya bisa hidup nyaman, ya waktu untuk keluarga yang siap papa korbanin. Kadang nih, dia bisa nggak pulang selama sebulan. Nggak tahu deh, itu dalam 1 bulan ngapain aja. Tapi tiap balik, pasti ada kok yang dia bawain buat gue. Jadi nggak apa-apa deh.
Arka, aku bawain sarapan nih. Masa Mas Arsa bawain buah? Padahal aku udah bilang kalau abang tuh gak suka buah, tapi katanya beliin aja. Nah, orang dulu kita bertiga suka makan buah bareng-bareng disuapin mama. Ingat gak lo? Oh iya, lo masih kecil deh waktu itu. Mana inget? Dih, gak mungkin aku gak ingat. Mau Mas tanya kemarin aku ngapain, tahun lalu aku ngapain, sampai kalau Mas nanya aku di dalam perut mama ngapain, aku juga masih bakal inget. Iya deh, ngalah sama anak kecil. Lebih sering aku kali yang ngalah sama Mas. Buktinya tadi aja Mas gak mau bantuin aku ngurus sarapan. Belaga so sibuk lagi Mas. Padahal Mas cuma bawa tas Bang Arka doang. Bawa tas kebanggaannya si Arka tuh lebih penting daripada bantuin lo bikin sarapan. Bayangin, itu tas gak pernah gak dibawa sama si Arka. Sepenting itu tahu. Oh, penting. Terus sekarang mana tasnya? Lupa kan? Oh iya, tadi kan gue taruh di dekat dapur. Emang gak lo bawain? Enggak lah, ngapain aku bantuin Mas? Males banget. Tuh kan, ketahuan masih anak kecil banget. Kapan dewasanya? Duh, Bang Arka belain aku dong. Kan biasanya abang yang belain Hira kalau berantem sama Mas. Tuar, bangun kenapa sih? Bantuin tuh si bocil. Mau sampai kapan lo tidur doang di sini? Kebiasaan, kebonya nggak bisa diatur. Tahu Bang, cepetan bangun kayak Bang. Bang Arka nggak kasihan apa sama Hira? Harus ngadepin kebatuan Mas Arsa sendirian doang. Ya udah, Ra. Gue pulang bentar deh ya. Ngambil tasnya si Arka. Lo jagain Arka ya. Ya udah sana. Nanti siang Mama juga mau kesini kok. Hati-hati Mas. Duh, aku ngapain ya Bang? Bang Arka bangun ke Bang, ngobrol sama Hira. Tadi malam aku ke kamar abang, tau Bang. Kebiasaan nyariin. Terus aku sempat bingung mau nanya mama kayak, kok abang belum pulang? Tapi abis itu Hira ingat kalau abang di sini. Sebenarnya Ira lagi pengen ngeluh Bang. Ira capek banget dibawelin mama. Mentang-mentang aku bentar lagi ujian nih, aku tuh berasa kayak dikurung tau nggak? Nggak boleh main lah, nggak boleh nonton lah. Pakai bawa-bawa tentang aku kuliah di luar lagi. Padahal kan itu aku ikut-ikutan Bang Arka aja, karena abang juga mau kuliah di luar negeri. Pas abang nggak jadi, ya sekarang aku juga males lah. Tahu deh, bingung sama mama. Bentar Bang, aku ngambil HP dulu. Aku mau nunjukin satu. Nih Bang, lihat deh. Ira mau nunjukin abang model gitar gitu. Bagus deh kalau dilihat-lihat. Harganya sebenarnya lumayan mahal sih. Tapi pas aku tanya ke mama, katanya mau beliin. Tenang aja Bang. Gitar Bang Arka yang abang ibain ke aku tanpa sebab itu masih ada kok. Pengen nyari yang baru aja, yang lebih aku gitu modelnya. Gak apa-apa kan Bang? Nanti pas abang udah bangun, kita main bareng deh. Ajarin Hira ya Bang, sampai jago. Bang, aku capek ngomong. Bang Arka bangun dong, cepetan. Biar bisa ngobrol sama Hira. Mama. Sebenarnya Papa ngebeliin masing-masing buat gue, Mas Arsa, dan Mahira sih. Harus adil katanya. Walaupun kita beda umur, jenis kelamin kita nggak sama, pasti yang dibeliin sama semua. Sebenarnya beda tipis lah ya, antara adil atau malas nyari. Oh iya, gue belum kenalin mereka juga ya. Jadi, Mas Arsa tuh abang gue paling keren, dan Mahira itu adik gue paling cantik. Iyalah paling cantik, orang dia cewek sendiri dibanding kita bertiga. Gak ada yang canda, Ra.
Tapi ya, menurut gue, Mas Arsa tuh beneran abang paling keren sih. Dia sayang banget sama adik-adiknya. Tapi ya, gengsinya tinggi banget. Jadinya selalu cuek kalau di depan kita semua. Bayangin aja nih, dia tuh gak pernah nanyain gue atau Mahira kalau kita pulang malam. Tapi, kalau kita ngechat Mas Arsa, langsung tuh pertanyaan template-nya keluar. Di mana? Balik jam berapa? Yaudah gue jemput. Tanpa melihat jam berapapun itu. Berhubung gue anaknya nyaman banget tidur di mobil, jadi ya tiap dia jemput gue selalu tidur deh di mobil. Kurang ajar sih, dijemput malah ditinggal tidur. Ya mau ngapain lagi? Toh Mas Arsanya juga pasti diem di mobil. Tapi hati-hati deh sama dia. Dia tuh orangnya dingin, nggak bawel. Tapi kalau sekalinya ngamuk, kata-katanya nyayat hati banget deh pokoknya. Dan untuk Mahira, ya 180 derajatnya Mas Arsa lah. Kalau Mas Arsa adalah orang yang terlihat cuek, kalau Mahira bawaannya selalu pengen dicuekin sama orang lain. Lagian nih, dia tuh suka banget nanya hal-hal random dan cerita hal-hal aneh ke orang yang belum dia kenal. Gimana orang gak mau nyuekin dia? Tapi, kalau udah deket sama Mahira, jadi biasa aja sih sama neneknya dia. Malah jadi lucu aja. Oh ya, sama kalau lu udah jadi orang terdekatnya nih, pasti bakal tahu deh kalau nih anak tuh manja banget. Manja banget. Dan kalau ada apa-apa, pasti nih anak kaburnya ke gua. Ada-ada aja nih anak. Tapi apapun yang lu lakuin ke gua, mau hal baik, hal buruk, atau sampai hal manjanya pun, gak bakal ngubah sayangnya gua ke lu, Kora. Tenang aja, lu bakal selalu jadi bocil gua. Halo, Mas. Lama banget sih sampai sore gini belum balik. Kan cuma ngambil tasnya Bang Arka doang. Aku jadi nggak bisa ikut Mama pulang nih. Iya, sorry. Tadi habis ada urusan mendadak, jadinya baru bisa balik ke sana sekarang. Oh iya, lo udah makan belum? Gue mau jalan ke sana nih, mau nitip nggak? Mas kenapa, Mas? Tapi aku belum makan sih, Mas. Gampang lah, nanti tinggal makan di rumah. Makanya cepetan kesini, aku juga harus balik nih, harus ngejar deadline. Oh, ya udah. Ini gue mau OTW kok. Arka gimana, Ra? Nggak tahu, Mas. Aku lagi di taman, abis nganter Mama ke lobby. Terus tadi ada teman-temannya Bang Arka juga pada datang. Lah, kok lo nggak langsung balik sih? Kan tadi gue bilang jagain. Ya aku nggak enak, Mas. Rame banget teman-temannya. Terus? Ya, terus sekarang aku lagi di taman. Apaan sih, Mas? Biasa aja kali, orang ada teman-temannya juga. Aman lah dia sama mereka. Maira, kalau misalkan Arka bangun gimana? Kalau misalkan Arka butuh lo atau keluarganya di gimana? Kalau nanti ada kenapa-napa sama dia gimana? Gak kepikiran sampai sana kan lo pasti? Tumben-tumbenan Mas Arsa bawel kayak gini. Ya udah, aku balik sekarang. Mas cepetan deh kesini, biar aku bisa langsung balik juga. Nah, udah kenal kan lu sama keluarga gua? Kurang apa lagi coba? Punya ortu yang sayang sama anak-anaknya, abang yang peduli banget sama adik-adiknya, terus punya adik yang lucu banget buat digangguin. Ya, sempurna lah intinya. Tapi, punya keluarga yang sempurna nggak menjamin punya diri yang sempurna juga nggak sih? Apa di gua doang kali ya? Nggak tahu deh, gue juga bingung gimana ngomongnya. Emang kayaknya paling enak cerita tuh sama jurnal sendiri ya. Bebas aja gitu, gue nggak ngerasa dijudge. Tapi, gue bukan gak punya temen loh ya. Gue gak ansos kok, gue punya temen. Tapi gue rasa permasalahan keluarga gue gak bisa gue ceritain ke temen sih. Pada saat di keluarga gue, ya gue Arka. Dan saat di tongkrongan, ya mereka gak perlu tahu Arka yang itu. Bahaya nih sampai ada yang baca jurnal gue. Mumpung kita lagi berdua doang, gue mau nanya dong. Sebenarnya gue itu abang lo bukan sih? Kok gue kayak nggak pernah tahu tentang lo ya? Padahal gue selalu bareng lo, Ar. Kenapa sih? Lo nggak pernah cerita apa-apa ke gue?
Kenapa lo bawa semua beban di dunia ini seakan-akan itu beban lo sendiri? Kenapa lo selalu bikin kita semua ngerasa kalau lo baik-baik aja? Padahal lo ngebawa dosa kita semua. Kenapa, Ar? Ar? Jawab anjing. Ar? Bangun. Biar lo bisa marah-marah sama bajingan-bajingan ini. Mereka gak pantas baik-baik aja dan ngorbanin lo kayak gini. Lo rela, Ar, jadi satu-satunya yang kayak gini. Kalau lo rela, gue enggak, Ar. Gue ada di hidup lo bukan untuk jadi kakak yang gak tahu apa-apa. Gue yakin Mahira ada juga bukan cuma buat jadi adik kecil yang hibur lo pas lo lagi sedih sendirian. Ar, baru tahu tentang lo aja gue udah capek banget, tahu nggak? Gimana jadi lo ya? Apa gue juga bakal kayak lo sekarang? Tentang papa udah, mama udah, Bang Arsa sama Mahira juga udah. Ya udah deh, sekarang gue cerita dikit mengenai diri gue. Gak enak juga nih, kan gue udah janji mau cerita sama kalian. Sebenarnya kalian dengerin cerita gue di sini sama aja kayak kalian ngebaca jurnal gue sih. Lengkap banget di sana. Bisa jadi dia yang lebih mengerti gue dibanding orang-orang terdekat gue sih. Malahan, bisa jadi dia yang lebih mengerti gue dibanding guenya sendiri juga. Gue udah bilang kan ya tadi, kalau punya keluarga yang sempurna, nggak menjamin punya diri yang sempurna juga. Dan kalaupun orang-orang sempurna dipersatukan, ya belum tentu juga jadi keluarga yang sempurna. Kalau misalkan statement tersebut salah, ya mungkin ada satu komponen yang nggak sempurna dan dikorbankan dalam keluarga tersebut. Dan untuk keluarga gue, korbannya adalah gue sendiri. Kita semua pasti punya mimpi. Dari mimpi yang setinggi langit, sampai mimpi yang cuma setinggi gedung pencakar langit. Gue juga sama kok kayak kalian. Gue selalu punya ekspektasi yang ingin gue capai. Dan selalu ada realita yang menjatuhkan gue ke bawah lagi. Dan saat lo terlalu sering dihantam oleh realita, bukan hanya diri lo doang yang lo butuhkan, tapi bantuan dari orang lain juga. Kadang gue iri sama orang yang selalu dapat dukungan dari orang lain di saat dia sedang di titik terendahnya. Di saat Mas Harsa dan Mahira lagi di titik terendahnya, gue bisa ninggalin urusan pribadi gue buat mereka. Di saat mama dan papa butuh orang buat nemenin mereka, gue juga bisa jadi orang pertama yang datang dan menghibur mereka. Tapi kenapa ya? Hal itu gak berlaku ketika posisinya dibalik. Kenapa mereka gak pernah mensupport gue di saat gue terlalu sering dihantam kehidupan? Kalau kalian bingung, kenapa gue lebih suka cerita ke jurnal dibandingkan ke keluarga yang gue sayangin ini? Ya karena ini. Gue gak ngerasa kalau mereka itu peduli sama gue sebagaimana gue peduli sama mereka. Gue gak ngerasa my family is my safe place anymore aja gitu sih. Untuk apapun yang sedang gue hadapin. Karena apa? Karena gue terlalu takut. Takut di saat gue memberikan ekspektasi gue ke mereka, gue malah dapat kecewa yang lebih besar lagi. Gue gak perlu jadi prioritas nomor satu mereka, karena gue tahu mereka punya kesibukan masing-masing. Tapi, bukankah siapapun tetap ingin dianggap spesial, walaupun dirinya tahu kalau dia itu gak spesial? Arka capek nggak di sini? Kangen nggak sama rumah? Arka mau pulang kapan, Nak? Ma. Udah berapa hari, Ar? Ayo bangun. Mama kangen, Ar. Ma, udah yuk, udah malam. Mama istirahat ya. Pulang dulu sama Harsa sama Mahira. Besok pagi kesini lagi. Iya, Ma. Ayo pulang dulu. Mama juga udah seharian di sini. Istirahat, Ma. Nanti Mama sakit. Harsa, Mahira, Mama, pulang dulu ya istirahat. Biar Papa yang jagain Arka di sini. Pa, Ma, Ra. Kenapa, Mas? Itu buku Bang Arka buat apa? Sama itu kaset apaan, Mas? Kaset Mas yang hilang yang kebawa Bang Arka? Ini punya Arka buat kita. Di balik semua permasalahan yang barusan gue ceritain ke kalian, ada hal unik yang menurut gue ini cuma datang ke beberapa orang doang. Mungkin bisa dibilang cuma ke orang-orang terpilih kali ya. Tapi terlepas dari bagian kenapanya dan berbentuk seperti apanya, gue selalu menganggap ini sebagai keberuntungan sih. Khususnya keberuntungan yang diperuntukkan buat gue. Oke, gue jelasin satu-satu kali ya. Keberuntungan gue yang pertama, gue beruntung bisa ngeliat bokap gue yang terlihat sempurna itu selingkuh di depan mata gue. Iya, kalian gak salah denger kok. Bener-bener di depan mata gue. Dia gak sadar sih gue ngeliat dia kayak gitu.
Tapi ya kurang beruntung apa lagi coba gua. Mungkin itu suatu hal yang kalau lu ngelakuinnya, lu bakalan berusaha nyembunyiin hal itu dari banyak orang. Terutama ya dari keluarga lu sendiri lah. Kalau lu masih ngerasa itu cuman keberuntungan yang datang sekali seumur hidup, percayalah, ini enggak. Kalau nggak percaya, gue lanjut deh ke contoh kedua. Untuk kali ini, orangnya adalah the perfect Mas Harsa. Gue udah sempat cerita juga kan di awal kalau Mas Harsa selalu siap jemput adik-adiknya jam berapapun itu. Tapi ada satu kejadian yang gak pernah gue lupa sampai sekarang. Di posisi itu, gue ngerasa kalau ya lagi-lagi keberuntungan gue muncul. Gue beruntung bisa ngeliat mas gue ini nabrak orang dengan kecepatan yang tinggi dan langsung pergi gitu aja tanpa ngecek keadaan si korban. Mungkin di situ lo ngerasa gue gak bakal kebangun ya mas. Gue tahu kok hal pertama yang lo lakukan saat itu adalah mastiin gue ngeliat apa enggak kan. Gue emang kebo banget sih kalau tidur. Tapi kalau di situasi kayak gitu, ya kali gue gak bangun. Dan satu hal lagi yang gak lu sadarin adalah dampaknya buat gue setelah kejadian itu, mas. Gue kayak harus nutupin dosa orang lain. Padahal si pendosa hidup selayaknya orang yang gak punya dosa apapun. Dan karena gue gak bisa ngapa-ngapain juga, gue malah jadi mikir, apakah lu masih the perfect Mas Harsa yang gue kenal? Tenang, kalau kalian masih belum puas sama ceritanya, gue tambahin lagi deh. Keberuntungan ketiga gue adalah gue beruntung punya mama yang udah nyiapin seluruh checkpoint di hidup gue dan selalu mengutamakan ketercapaian target yang dia buat dan bukan target yang gue buat. Gue sampai ngerasa apakah semua orang tua harus nge-treat anak-anaknya kayak itu ya? Tapi kenapa teman-teman gue bisa bebas mau punya mimpi apa, sedangkan gue nggak boleh bermimpi selayaknya manusia yang ingin mengekspor banyak hal. 1-2 kali masih oke, tapi kalau seluruh hidup gue kayak gitu, apa ini masih kehidupan gue? Atau kehidupan nyokap gue? Gue capek aja gitu dengan statement template mama yang selalu ngomong, Arka harus jadi A, Arka harus jadi B, dan bukan dengerin gue yang pengen ngomong, Arka mau jadi ini, Arka mau jadi itu. Terakhir deh, kalau kita ngomongin keberuntungan nih ya, hal ini gak bakal bisa lepas dari pikiran gue sih. Gue beruntung punya mimpi yang ternyata dijalaninnya bukan sama diri gue sendiri, tapi malah sama orang lain, yaitu adik gue tercinta. Gue dari dulu punya mimpi untuk bisa sekolah musik di luar negeri. Gue sampai nabung tiap hari biar bisa beli gitar sendiri dan sering latihan biar bisa keterima di kampus yang gue impikan. Tapi ya di saat gue izin sama mama, dia malah ngomong, tapi kan adik kamu mau kuliah musik di luar juga bang. Mama gak bisa kalau ngeberangkatin kalian berdua. Di situ gue ngerasa sebagai kakak yang sayang sama adiknya, gue harus melakukan hal yang memang harus gue lakukan, yaitu merelakan mimpi gue buat dia. Gue gak menyalahkan dia kok, gue full support buat dia. Walaupun ya ujung-ujungnya gue yang harus berkorban. Tapi kita harus menaruh kepentingan orang lain duluan dibanding kepentingan diri sendiri kan ya? Nggak tahu sih salah atau benar, tapi itu yang selalu gue anut. Ya itu sekian dari keberuntungan gue lah. Mau percaya atau enggak, ya terserah kalian. Karena itu adalah kenyataan yang masih gue jalanin sampai sekarang. Mungkin semua orang pengen banget menjadi orang yang beruntung. Tapi kalau keberuntungan lu berbentuk seperti gue, apakah lu tetap masih mau jadi orang yang beruntung? Capek ya jadi Arka. Ma, Pa, Ra. Mungkin selama ini kita selalu percaya kalau keluarga kita sempurna kan ya. Tapi Arka enggak, Ma. Arka enggak ngerasa itu, Pa. Dan Arka enggak ngeliat itu, Ra. Arka memperlihatkan apa yang sebenarnya kita mau dari keluarga ini. Bukan gimana keluarga ini sebenarnya. Arka menyadarkan kita semua kalau kita punya dosanya masing-masing di dunia ini. Arka menyadarkan kita kalau ternyata sesuatu yang gak kenapa-napa bisa kenapa-napa di baliknya. Arka menyadarkan kita kalau seseorang yang selalu terlihat bahagia di depan kita semua bisa menyimpan hal yang segitu besarnya cuma buat ngeliat kita semua tetap bisa bahagia juga. Arka udah berjuang buat kita. Dan Arka juga udah berkorban buat kita. Mas tahu, ini gak adil buat Arka. Tapi Arka melakukan ini semua buat kita. Jadi, Mas Harsa boleh minta tolong gak ke kalian? Setelah apapun yang udah kita denger di dalam recording ini, mau baik atau buruk, boleh kan? Kita tetap nurutin kemauan terakhirnya Arka. Semoga kalian ngerti deh maksud cerita gue. Maaf ya kalau klise.
Cerewet juga ya gue ternyata dari tadi. Ya udah deh, ini terakhir banget. Papa, Mama, Mas Arsa, dan Mahira, kalau kalian udah dengerin ini, mungkin kalian juga udah baca buku Arka. Dan Arka harap kalian semua ngerti dan nerima apa yang Arka tulis dan katakan ya. Pa, maafin Arka yang gak bisa ngelupain apa yang Arka lihat. Dan maaf juga, Arka jadi ngerasa hidup dalam kebohongan. Ma, maafin Arka yang gak bisa nunjukin rasa sayang Arka ke Mama dengan cuma bisa setengah hati menjalani mimpi yang sudah Mama buat. Mas, maafin gue karena selalu menahan diri dari dosa yang lu buat, karena gak mau bikin lu ngerasa lu ada cacatnya di depan adik-adik lu. Dan Ra, maafin gue ya yang terlalu sayang dan menjain lu, nurutin semua yang lu mau, termasuk mimpi gue. Banyak harapan Arka buat kalian. Arka harap Papa maafin diri Papa dan bahagia terus sama Mama. Arka harap Mas Arsa dan Mahira bisa jauh lebih banggain Mama dibanding Arka. Gue harap lu bisa lebih terbuka ya Mas sama Mahira nantinya. Dan gue harap lu bisa lebih bersyukur atas apa yang lu punya ya Ra. Karena yang lu punya sekarang bisa jadi apa yang orang lain harapkan atau impikan. Mungkin kalau nggak ada hal-hal yang Arka anggap keberuntungan itu, Arka bakal jadi orang paling sedih karena nggak tahu tentang orang-orang terdekatnya. Tapi Arka harap kalian bisa maafin diri kalian ya. Tuhan aja pemaaf kan. Tapi karena kalian manusia biasa, jadi seenggaknya kalian bisa berusaha buat saling maafin. Rekaman ini Arka buat bukan untuk bikin semuanya berantakan. Arka bikin ini biar kalian bisa tetap jadi keluarga, walaupun udah tahu kesalahan masing-masing. Dan Arka harap ketidaksempurnaan yang kalian milikin bisa bikin kalian jadi keluarga yang sempurna. Oh iya, terakhir, maafin Arka ya. Karena kalau sampai kalian denger rekaman ini, berarti saat itu Arka udah kalah. Bentar, udah jam segini ternyata. Yaudah deh, gue juga mau pergi. Mungkin ini emang episode pertama gue, tapi kayaknya ini bakal jadi episode terakhir juga sih. Jadi, makasih ya udah dengerin. Ar, cepetan mandinya, lama banget sih.